Ya, demam opsi biner melanda para trader pemula yang mudah dirayu iming-iming imbal hasil besar dengan mudah high risk high reward. Bagaimana memahami risiko di opsi biner ini dibandingkan dengan hasil yang mungkin dicapai? Kami ulas lebih dalam lagi dengan Dr. Gema Guryadi, CEO and founder dari Astronaci Internasional. Pak Gema, selamat pagi. Apa kabar? Sehat, Pak? Selamat pagi, luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya dengan CNN Indonesia. Pak Gema, jika kita melihat banyak sekarang trader pemula yang masuk ke opsi biner, kemudian gagal, rugi ratusan juta rupiah, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebabnya, Pak Gema? Oke, selamat pagi pemirsa. Jadi begini ya, karena judulnya ini apakah opsi biner ini investasi atau cuma spekulasi. Tentunya perdebatan ini tidak akan berakhir. Tapi kita dalam hidup itu kan ada yang namanya acuan standar ya, dan kita akan melihat definisi. Kalau kita mengacu kepada definisi, disitulah kita tidak akan saling berdebat. Apa yang disebut dengan investment? Kalau kita mengacu pada Investopedia, investment itu adalah bagaimana kita menaruh aset kita, ya, is an asset or item acquired with the goal of generating income. Itu nomor satu. Jadi dengan kita melakukan investasi ada generating income. Yang kedua, appreciation refers to an increase in the value of asset over time. Ini kata kuncinya. Jadi kalau kita berinvestasi, kita menaruh aset kita pada investasi tertentu, seiring dengan pertumbuhan waktu akan naik aset value-nya. Nah, berarti waktu ini menjadi yang utama. Kalau sebuah investasi definisinya adalah kita menaruh aset kita pada satu item, satu bidang investasi, dan seiring dengan tambahnya waktu, aset bertambah. Sedangkan di binary, kita justru di limit. Ayo kita nebakin harga, walaupun underlying-nya adalah seakan-akan instrumen investasi, itu boleh-boleh aja. Ini yang kita sebut dengan financial betting. Jadi kita melakukan betting dengan underlying investasi, instrumen investasi. Tapi waktunya di limit. Ayo dalam 1 menit harga naik atau turun. Ayo dalam 1 jam harga naik atau turun. Ini jelas sudah keluar dari definisi investasi. Nah dari sini pemirsa bisa tahu. Sekali lagi investasi adalah kita berinvestasi seiring dengan berjalannya waktu akan ada appreciation. Sedangkan di binary, seiring dengan berjalannya waktu Anda dipaksa untuk nebak naik atau turun. It's not investment kalau kita melihat dari definisinya. Itu yang menjadi garis bawah dulu. Baik, sudah harus digarisbawahi bahwa ini adalah keluar dari pengertian investasi itu sendiri ya, Pak Gema. Pak Gema, tapi Betul. banyak sekali ya kemudian trader pemula yang masuk begitu ke option binary ini. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan para pemula ini kemudian banyak yang rugi begitu? Apa kemudian psikologis yang bermain di sini di opsi binary ini? Jadi kita melihat ada 3 hal yang membuat mereka rugi. Yang pertama adalah seperti yang Anda bilang, adanya dugaan kecurangan daripada algoritma itu sendiri. Kita berinvestasi, kalau kita mau ngomong investasi ya belilah saham. Saya membeli saham Bank Mandiri, saya sudah simpan 1 tahun. Per hari ini profit saya sudah lebih dari 1 miliar. Itu equal dengan kurang lebih sekitar 15-20%. Nah, waduh Pak, nungguin 1 tahun 20% kelamaan Pak. Itu awal mula kerugian, di mana mereka pingin cepat kaya tanpa mereka tahu apa yang dilakukan. Yang kedua, algoritma yang fake tadi itu tidak terjadi di pasar seperti saham. Algoritma yang fake tadi itu terjadi di pasar-pasar over the counter yang mana setiap penyelenggara perdagangan mereka memiliki referensi harga sendiri-sendiri, which is itu sebenarnya wajar-wajar saja. Justru itu yang saya selalu bilang, ini seperti menjual narkoba di toko obat. Ya kan? Jadi nggak kelihatan, seakan-akan itu obat, tapi itu narkoba. Nah, yang terjadi di dalam dugaan kecurangan algoritma, misalnya kita nebak dalam waktu 30 detik lagi harga akan naik misalnya. Nah, mereka cukup merubah 1 detik terakhir harga dibikin turun lalu dibikin naik, itu kita udah rugi. Terus kemudian yang ketiga yang bikin mereka rugi adalah mereka tidak menyadari bahwa di dalam kita trading atau berspekulasi, kata kuncinya adalah risk to reward. Kalau Anda bisa menang 1, kalau seandainya kalah juga harus 1. Maka itu yang standar. Sedangkan di binary sudah jelas-jelas kalau menang cuma 80 dapatnya, kalau kalah 100. Lalu kalau kalah dia pakai metode compensation, dikali lipat, di martingale naik 2 kali. Mau sampai kapanpun, tahun beruang pun terjadi, nggak akan pernah menang kalau kayak begitu caranya. Nah ini sama persis seperti betting di bola, judi bola yang cukup marak di beberapa tahun lalu. Pada saat kita nebak ini menit kesekian bakal gol atau enggak.
atau mungkin over under misalnya. Ini satu hal yang sama. Dari mana saya mengatakan demikian? Kalau Anda mengacu kepada Australian Securities Investment Commission, mereka per 1 April 2021 mengeluarkan selebaran, mengeluarkan publikasi bahwa mereka melarang adanya penjualan binary option untuk masyarakat retail, dan mereka yang mengatakan bahwa ini tidak lebih mirip praktik ini dengan yang namanya perjudian. Itu dari Australia. Jangan dicari pembenaran. Oh, negara sini boleh kok, daerah situ boleh kok. Ya, itu yang seperti Anda katakan tadi, negara yang sangat minim pengawasan hukumnya, tapi negara-negara seperti Australia, mereka sangat ketat. Even instrumen-instrumen over the counter yang lain, mereka larang untuk masyarakat Australia misalnya. Amerika juga demikian. Oke, Pak Gema, ini kan artinya ada miskonsepsi ya tadi terkait investasi dan juga trading itu sendiri. Banyak kemudian yang main dari opsi binar ini merasa enggak kok ini adalah option untuk trading begitu. Ini bagaimana kemudian menjawab miskonsepsi yang timbul ini dari para pelaku pemain opsi binar ini? Nomor satu, mereka stubborn. Mereka tidak mau belajar, minim literasi dan malas membaca. Itu nomor satu. Makanya orang bilang, kalau kita malas, kita tidak mau benar-benar belajar, pastinya akan ada konsekuensi. Ya sudah, konsekuensinya kehilangan uang. Di mana itu sudah cukup wajar, itu hukum alam. Anda malas, Anda keras kepala, tidak mau melihat sesuatu dengan benar, ya ujung-ujungnya Anda kena tipu, ya kan? Terus kemudian kedua, jangan katakan bahwa ini investasi, itu memalukan. Kenapa? Karena option trading itu legal. Nah, Anda harus tahu bahwa ada instrumen yang namanya opsi trading saham, option trading, silakan di Google saja. Option trading itu adalah hak opsi beli untuk saham-saham, dan itu cukup lama di Amerika sudah. Nah, ini mereka mengambil konsep opsi, tapi pakai konsep biner. Kalau Anda mengerti biner, biner itu adalah kalau nggak satu ya nol. Itu adalah bahasa IT, bahasa programming, logaritma maksud saya. Berarti ini dia mencoba mengimplementasikan tebak-tebakan kalau nggak 1-0 di underlyingnya investment. Ini bukan option trading, ini bukan investasi. Dan Anda harus tahu, penyebab ini menjadi meledak adalah ini yang saya marah sekali. Bahwa influencer yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan hal ini sebagai investasi, which is kalau kita lihat dari definisinya ini bukan investasi, ditambah, formulanya ditambah dengan flexingan mereka. Mereka dapat uang dari hasil profit sharing, ya saya nggak sebutkan berapanya, tapi mereka dapatkan profit sharing, lalu mereka beli itu mobil Lamborghini, mereka beli mobil-mobil mewah, lalu mereka flexing, pamer harta supaya orang tertarik, dan kemudian orang-orang ini langsung mereka melakukan deposit. Orang sudah kalap mata, minim literasi, tidak mengerti apa-apa, hidup lagi sulit ketika COVID, dimanfaatkan seakan-akan ini sebagai jalan pintas. Ambil pinjaman online, terkait pinjaman online juga sedang meledak, dipakai buat binary option. Jadi masuk kandang buaya, akhirnya dibawa ke kandang macan. Jadi mati dicabik-cabik habis. Ini yang bikin hancur semuanya. Aduh, akhirnya juga banyak yang speak up ya Pak Gema terkait dengan kerugian ia dapatkan begitu Pak Gema. Tapi ini kalau bicara soal tadi yang Pak Gema sebutkan terkait dengan influencer yang kemudian flexing harta kekayaan segala macam begitu. Ini bisa dikatakan afiliator. Sebetulnya apa kemudian yang menjadikan afiliator ini menjadi salah satu pihak yang dalam tanda kutip mungkin bisa diminta pertanggungjawaban kali ya dari orang-orang yang speak up tersebut karena asetnya hilang, begitu uangnya hilang karena menitipkan uangnya tersebut. Oke, ini penting ya. Ini kita bicara secara hukum. Kebetulan saya juga advokat. Saya melihat, saya bicara ada beberapa orang yang datang ke saya mau minta jasa saya untuk melakukan tindakan hukum. Saya cuma bilang ke mereka begini. Influencer menawarkan sesuatu ya atau mengendorse sesuatu itu belum ada kayak hukum yang benar-benar diimplementasikan secara jelas di sini ya. Yang kedua adalah yang membuat mereka itu menurut saya bermasalah, memang bermasalah, tetapi mereka tidak secara langsung menerima uangnya. Mereka tidak mengelola atau mereka tidak menampung dana karena memang dana deposit ini langsung menuju kepada si perusahaan penyelenggara biner ini. Nah, orang-orang ini memiliki kejahatan moral menurut saya, dan punishment-nya bukan punishment hukum, akhirnya punishment-nya adalah punishment moral. Kecuali nanti dari pemerintah akan mengadakan perubahan aturan atau misalnya mereka mengambil tindakan darurat misalnya, itu lain lagi. Tetapi kalau dikatakan influencer ini salahnya di mana? Salahnya adalah di moral. Artinya apa? Mereka tahu hati nuraninya bahwa ini adalah satu tindakan non-investment, tetapi si afiliatornya bisa kaya raya, mereka tidak peduli itu. Ya mereka pokoknya akan mengeksploit habis manusia-manusia yang greedy,
ya, dan kemudian mereka ini yang akan dimanfaatkan. Jadi kalau dikatakan siapa yang salah, influencer hanya nawarin kok. Memang benar. Pertanyaannya pelakunya ini kenapa mereka mau? Ini juga ada satu sisi yang mesti kita fair melihat bahwa memang masyarakat kita tidak teredukasi dan masyarakat kita cenderung lebih mudah untuk diajak investasi bodong ketimbang investasi yang benar. Kita bisa buktikan dari data investor di Bursa Efek Indonesia, kita comparing dengan investasi bodong. Yang mana masyarakat juga melihat, ini kita to be fair aja. Kalau saya investasi di pasar saham Indonesia, di pasar saham yang katanya di bawah OJK juga, tetapi banyak praktek-praktek kecurangan. Kita melihat ada kejadian Jiwasraya, ya kan? Ada kejadian orang dipom-pom di saham. Nah, ini pun kita harus bekerja sama bersama-sama dengan regulator untuk menertibkan. Makanya kemarin saya juga ada bicara sama Satgas, ada 5 hal setidaknya praktek dugaan penipuan mengatasnamakan investasi, tidak hanya binary, ada di dunia copy trade, ada di dunia robot, di dunia saham, dunia kripto, ini semua ada dugaan penipuannya. Jadi kalau kita bilang penipuan, si influencernya ini kejahatan moral yang dia lakukan, dia tahu itu jurang, tapi orang diajak nyemplung ke jurang. Nah, apakah ini bisa dipidanakan? Nah, ini yang perlu duduk bersama dengan pakar-pakar hukum senior yang ada di Indonesia. Oke, Pak Gema mungkin ini terakhir, Pak Gema sebagai salah satu trader terkemuka begitu ya di tanah air, Pak Gema bagaimana menurut Anda, apakah ini opsi binar ini ditinjau dari risk to reward-nya, apakah sebuah instrumen atau platform yang kemudian layak untuk dimainkan begitu di tanah air ini? Oke, kita negara demokrasi, kita harus tahu itu. Seandainya nih, Mas adalah orang yang suka berspekulasi, dan Anda mengetahui persis bahwa kalau saya trading di biner, saya menang 80, kalau saya kalah 100. Dan Anda setuju, dan Anda nyaman dengan itu, silakan. Kenapa? Karena Anda memiliki hak sebagai warga negara untuk menempatkan uang Anda di mana. Karena ini bukan pencucian uang. Kalau Anda ingin bermain spekulasi, itu hak Anda. Nah, yang harus kita ketahui bahwa ini bukan investasi, dan ayo para affiliator, para influencer, jadilah orang yang jujur, berhati nurani, dan bermoral. Kalau Anda ingin mengajak orang masuk dalam dunia ini, katakan pada mereka bahwa ini adalah mirip dengan judi. Kalau Anda menang 80, kalau kalah 100, tapi lebih mudah daripada belajar saham, belajar valuasi, capek, mendingan klik-klik tebak-tebakan aja. Resikonya apa? Silakan tanda tangan bahwa Anda mengerti resikonya. Itu yang saya harapkan. Sehingga kalau Anda tanya, apakah ini investasi? Jelas bukan, by definition. Kedua, regulator di negara lain bagaimana? Salah ambil contoh Australia itu melarang ya untuk menjual ke retail kliennya. Ketiga, risk to reward-nya tidak imbang, jelas pada akhirnya long run akan rugi. Dan yang keempat, saya harap influencer punya hati, kita sesama orang Indonesia jangan saling bantai, jangan dieksploit masyarakat kita, dan lebih dari 20 triliun sudah hangus di dalam dugaan investasi bodong ini. Baik, bagaimana ini yang paling penting mungkin para trader pemula untuk masuk kemudian bermain trading harus bisa belajar terlebih dahulu ya, jangan gampang tergiur. Yang paling penting adalah bukan bermain trading. Ini kata sudah salah fatal. Ya, trading bukan mainan. Jadi kita benar-benar pada saat ngomong trading is a business, dan kalau Anda mau bisnis, pelajari dengan benar dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Gema Guryadi, CEO and Founder Astronaci International, ini membuka mata kita semua tentunya terkait dengan opsi binar ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang teredukasi begitu ya, dan semakin minim orang-orang yang kemudian rugi akibat salah langkah, salah kaprah terkait opsi binar ini, investasi atau spekulasi. Di garis bawahi, bukan investasi. Terima kasih Pak Gema Guryadi, terima kasih. CEO and Founder Astronaci International. Selamat pagi, salam sehat Pak Gema. Selamat pagi.